Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum. Kok wassalam? Assalamualaikum. Hari ini seperti biasa, aku mau membuat video untuk jurnal pribadi aku. Hari ini adalah hari ke-6 sejak kemarin aku buat jurnal. Dan seperti biasa guys, aku sangat menyarankan kalian sudah menonton sampai habis karena ini sih benar-benar full omong kosongku, cerita-cerita randomku, cerita keseharian aku dan hal-hal menarik yang pengen aku omongin. Jadi ya jujur sebenarnya aku masih malu, tapi mau sampai kapan lu malu, oke? Dan bahasaku di sini tuh masih acak-acakan, nggak jelas, dan ya begini deh. Di sini aku juga mau belajar ngomong biar lebih lancar dan enggak belibet, oke? Jadi malam ini aku mau ngebahas hal yang selama ini aku rasain, hal yang ngeganggu diri aku banget. Tapi aku tahu perasaan kayak gini tuh nggak seharusnya terus berada dalam diri aku, coy. Jadi di sini sekarang aku mau perbaiki diri. Mungkin dari kalian juga ada yang ngerasa seperti aku, relate dengan cerita aku ini. Kalian nonton sampai habis gak sih sebenarnya? Gak usah. Jadi aku merasa hal ini tuh lumayan cringe dan gak jelas banget deh ya. Aku tuh selalu gampang ngerasa bersalah guys, terutama kalau yang ngomong itu orang tua aku. Kayak orang luar, kayak misal guru atau teman aku ngasih saran, ngasih masukan, ngasih kritik, kayak gue fine aja gitu, oke, gue benerin, gue revisi gitu. Tapi giliran orang rumah yang ngomong, udah rasanya langsung menjadi manusia paling menyedihkan, langsung merasa salah dalam segala hal, merasa jadi beban kehidupan ya gitu. Kalau di rumah tuh serasa gue tuh makin sensitif gitu loh, dibilangin dikit kayak aduh gue salah nih, ngapain gue kayak begini, langsung kayak begitu coy. Padahal ya mereka niatnya baik, mereka memberitahu, tapi mungkin emang dengan nada dan cara ngomong mereka kayak gue langsung merasa aduh gue salah lagi nih, aduh ngapain sih gue begitu, kayak ya gitu deh. Dan udah gitu setelah hal itu ya bukannya move on, malah overthinking mulu, nggak habis-habis sampai besok. Gue biasanya tuh kayak besok nggak usah inisiatif lagi deh, besok nggak usah ngapa-ngapain lagi deh, diem aja salah, bergerak kadang juga salah, bukan kadang sih, tapi ya aku tahu itu pikiran bocah banget, pikiran orang yang belum dewasa, tapi itu udah jadi kebiasaan aku. Jujur kadang tuh aku denger kakakku kayak ya udah besok nggak usah gini-gini kalau ibu aku lagi bilangin, tapi aku ngerasa pikiran dia tuh masih bocah. Tapi ternyata gue juga gitu, ternyata kita sama coy. Gimana orang kakak gue sendiri. Dan ya jujur aku tuh capek banget sama diri aku sendiri, nggak kadang tapi tiap hari. Kayak kenapa sih aku selalu ngerasa bersalah, bahkan aku nggak ngapa-ngapain juga aku selalu ngerasa bersalah. Dan yang lebih ngeselin, aku tuh takut gagal, aku takut ngecewain orang tua, aku takut dikira beban. Terus aku tuh sadar kalau kamu tuh cuma takut dinilai orang coy, padahal orang-orang tuh ya sibuk jalan hidup mereka sendiri-sendiri coy. Kayak nggak ada yang peduli sama lu, jujur ya. Gue tuh sering bilang kayak gitu ke diri gue sendiri, tapi gimana emang udah kebiasaan. Sekarang aku juga sedang mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Aku mencoba bodo amat dengan hal seperti itu. Dan aku tuh juga mikir kalau orang tua aku tuh juga manusia. Dan ini pertama kalinya kan mereka jadi manusia. Mereka juga nggak dapet tutorial apa-apa, pasti kan cuma cerita-cerita dari orang. Dan kehidupan aslinya ya mereka yang jalanin sendiri kan. Mereka juga bisa salah. Dan cara mereka ngomong kadang keras, kadang ekspresinya bikin kena mental. Itu cuma cara mereka berusaha biar gue jadi lebih baik, gue ngerti apa yang mereka omongin, kayak biar gue nggak ngulangin kesalahan itu lagi. Dan nggak selalu benar memang, tapi dari caranya memang nggak selalu benar, tapi nggak selalu bermaksud membuat aku ngerasa buruk. Pasti niat mereka baik, cuma memang caranya aja yang bikin apa gue yang cengeng ya. Dan aku tuh selalu ngerasa kesalahanku tuh aib, kayak aku tuh selalu ngerasa takut gagal ya, padahal emang enggak juga, gak ada yang peduli gue salah gue bener, yang gak ada peduli sebenarnya. Kesalahan tuh cuma bukti kita hidup, bukan bukti kita gagal. Ya wajar lah, manusia memang tempatnya salah, tempatnya dosa, ya kan? Gak ada manusia yang selalu benar. Dan aku tuh juga udah mencoba kalau ada yang lagi bilangin aku sesuatu, aku tuh selalu coba renungin dulu, kayak jangan langsung kena mental. Tunggu, jangan kena mental dulu. Mereka ngapain nih? Mereka ngasih aku saran apa nih? Dan kalau emang cara mereka agak kasar, agak galak, buang dulu galaknya itu, kayak ambilin dulu mereka ngomong apa. Oh oke, ini membangun, jadi kita ambil baiknya. Kayak gue sedang belajar seperti itu coy, dan susah jujur ya, apalagi kalau emak bapak gue yang ngomong. Ya gitu deh.
Sekarang aku coba bikin, kalau aku salah berarti aku punya ruang belajar, dan itu juga nggak gampang, tapi gue percaya kalau progres, tetap progres, mesti sekecil itu ya. Gue akan mencoba membangun diri gue, dan gap year ini tuh gue bener-bener ingin memanfaatkan untuk membangun diri gue, untuk memperbaiki apa yang selama ini salah gitu, untuk mencoba mengenal diri gue lebih baik ya. Walaupun gue gap year pengangguran tapi ya gue akan jadi ya guys, kalau kalian relate dengan cerita aku, tapi kalian ngerti gak sih cerita aku? gampang rasa gampang rasa bersalah, gampang rasa diserang, gampang rasa nggak berguna. Kita bestie coy. Kita teman. Tapi mulai sekarang lebih baik yuk berhenti salahin diri sendiri, karena itu nggak bagus buat mental lo ya. Lu kudu sayang sama mental coy, asli deh. Hidup ini tuh udah cukup keras tanpa kita jadi musuh buat diri kita sendiri. Jadi sebaiknya lu support diri lu sendiri gitu loh, daripada lu nyalahin diri lu sendiri. Jujur ya guys, sebenarnya tuh aku tiap ada temen aku yang mencoba hal baru, kayak mereka nyoba hal ini, kayak gue tuh selalu kasih semangat, kayak lu pasti bisa coy, lu bisa, pasti bisa, coba dulu. Dan giliran mungkin ada temen aku yang kurang beruntung atau mungkin gagal, gue merasa gue respect sama mereka tuh keren, mereka bisa mencoba hal seperti itu, dan gue nih ya belum tentu bisa, gue belum tentu berani, jadi gue selalu respect. Tapi di sisi lain kenapa gue selalu nyalahin diri gue tapi di sisi lain kenapa gue selalu nyalahin diri gue sendiri gitu, kenapa gue nggak bisa support sistem buat diri gue sendiri gitu. Selama ini gue selalu roasting diri gue sendiri, kayak lu apa sih lu gitu aja terus. Tapi aku tahu itu gak sehat dan gak bagus juga buat mental health aku ya. Jadi yang penting ya, kita lagi belajar pelan-pelan, gak harus sempurna. Dan kalau besok umat lagi overthinking kayak gitu, ya udah, kita coba deh pikirin baik-baik dulu, jangan dibawa sampai merusak hari-hari cerah kita gitu. Kayak mood kita lagi bagus, tiba-tiba ada orang ngasih saran, kita malah breakdown. Jangan. Jadi usahain pikirin dulu, tenangin diri dulu, jangan langsung dipikirin. Maksudnya ya nggak apa-apa mikirin, tapi ya jangan sampai overthinking berlebihan sampai membuat hari kita ini jadi suram gitu. Yang seharusnya kita nih moodnya lagi bagus, lagi senang, bahagia, tiba-tiba dapat saran yang sedikit menohok, kita malah kena mental. Iya, ya mungkin sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau berkali-kali coba deh guys. Kalian ngerti nggak sih apa yang aku ngomongin? Jujur aku bingung. Jadi gitu aja guys, mau ini aku cuman pengen cerita sedikit tentang diri aku yang mungkin selalu merasa bersalah, tapi aku juga belajar untuk mengatasi itu, karena kalau gue gitu terus kapan gue berkembangnya, ya kan? Dan itu termasuk people pleaser gak sih guys? Ya udah sih guys, gitu aja. Semoga yang aku sampaikan apa ya, bisa bermanfaat gak sih sebenarnya? Jadi mau itu aja yang pengen aku omongin. Dan ini tuh udah mau jam 10 ya, jadi aku juga habis belajar. Ini habis ini mau tidur. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nggak ada gimmick aneh lagi ya, karena gue juga masih sariawan, jadi nggak mau banyak yapping. Bye bye. Imut banget kan.